Kalau misalnya memang udah selesai nih penelitiannya, ya sidang online aja gitu. Maksudnya kadang ada juga orang-orang yang masih nunda-nunda gitu kan. Terus juga harus ngecek juga udah benar apa belum, nggak deg-degan karena nggak ada negatif vibes gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bisul kali ini kita akan membahas tentang persiapan dan penjalanan sidang skripsi bersama Syifa, Rara, dan Imah. Tonton ya. Tapi sebelum kita lanjutin nih, gue mau ingetin dulu buat subscribe sekarang juga YouTube Maulana Mahendra, biar gak ketinggalan video-video dan pembahasan menarik dari gue. Langsung saja, ini dia Bisul, bincang sama Maul. Kita sekarang bahas tentang sidangnya. Syifa ini program studi ilmu psikologi. Imah Ekis bukan sih? Lupa. Akuntan. Oh, akuntansi. Imah tuh Allah gimana? Undang narasumber tapi nggak tahu dan lupa. Ya, ilah. Siapa? Geser dikit doang, sama-sama FEB juga. Imah ini ilmu akuntansi. Ya, aku akuntansi guys. Nah, Rara baru. Nggak ada ilmunya betul. Oh iya. Rara ilmu ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ukti sekali, syariah sekali. Sekarang kita langsung ke hari-hari sidangnya. Sidang tuh ngebayanginnya sidang secara langsung, ketemu dosen tatap muka kan. Ini sidangnya jadi online. Ada perbedaan nggak? Pasti perbedaan ada sih. Tapi perbedaannya apakah jadi lebih menguntungkan atau lebih susah gitu? Starter pack aku kalau mau sidang akhir ya guys. Iya. Yang pertama pasti laptop. Karena buat sidang kan, nggak mungkin kan kita nggak pakai laptop. Soalnya kalau pakai handphone rada susah gitu loh. Soalnya nanti kan diminta share screen gitu kan. Jadi kalau pakai handphone rada susah. Jadi aku nyaranin untuk pakai laptop. Dan baterai laptop harus full. Gitu deh. Soalnya nanti takut lampu mati guys. Jadi nggak jadi sidang deh. Iya. Jadi starter pack laptop. Yang penting kenapa aku ngeprint biar lebih gampang gitu loh buat nandain yang mana tuh yang direvisi halaman berapa, jadi lebih gampang gitu loh. Terus nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari dosennya, kita juga bisa ngeliat ini paper kita, deskripsi kita. Nah itu yang kedua. Yang ketiga handphone. Kenapa handphone perlu? Karena nggak tahu aja, kayak perlu aja gitu loh. Perlu aja. Kalau ada apa-apa bisa langsung kabarin. Yang nggak boleh banget ketinggalan tuh ini. Waduh, dia bikin konten juga guys. Kan buat bawa kamera enggak, karena aku pengen tahu seberapa bodohnya si aku ketika menjawab. Jadi aku mau lihat, gila pintar banget sih gitu loh. Nah aku mau lihat gitu loh guys. Aku nggak pakai make up saat sidang, jadi kayak lebih hemat gitu loh. Lebih hemat. Oh iya, kelebihan sidang online. Yang pertama, nggak deg-degan karena nggak ada negatif vibes gitu loh. Karena kan kalau aku nih, tipikal aku tuh orang yang kalau ngeliat orang panik, aku juga panik. Dan aku bisa lebih panik dari orang-orang itu. Jadi kayak nggak panik banget lah. Sebenarnya kalau panik juga dibilang panik. Yang kedua, dress code kita bisa bebas banget kan. Yang penting atasnya doang tuh yang kelihatan. Yang bawahnya tuh cerah. Serius. Yang ketiga tuh lebih hemat karena kita nggak ngeprint kan. Kita nggak ngeprint out si draft kita buat dosen penguji. Pengujinya ada 2. Dan biasanya tuh kalau aku ngeprint plus jilid itu biasanya ada sekitar 100 ribuan deh. Itu yang pertama. Lumayan ya? Yang kedua, aku kalau sidak harus ke Dipati Ukur. Itu ongkos transport sekitar 30.000. Belum lihat nanti setelah sidang aku ke PVJ, udah dia habis semua. Itu yang kedua. Lebih hematnya apalagi ya? Make up. Oh ya, make upnya juga ya keren banget ya. Aku cuma butuh lighting doang. Lighting. Bagus deh. Terus kalau kekurangannya nggak ada yang ngasih. Nggak ada ngasih. Iya benar. Benar sekali. Seharusnya banyak ngasih kan. Ini nggak ada yang ngasih. Tapi sebenarnya aku makanan. Tapi aku nggak terima makanan karena aku takut corona. Jadi aku bilang kalau makanan lagi itu.
Ya sih, secara umum sih sama sih ya, harus sediain apa sih ini skripsi pasti, terus jurnal juga mau ditanyakan sama si dosen pengujinya. Terus kalau aku persiapannya sih ini kalau bisa H-1 atau H-2 jam sebelum sidang itu harus ngetes dulu kameranya udah bisa apa belum gitu. Terus juga PPT-nya harus disediain H-1 sejam atau H-2 jam. Terus juga harus ngecek juga mikrofon laptopnya udah benar apa belum, dan harus bener, minta doa dari orang tua juga. Iya, terus satu lagi iya. Kalau misalkan di rumahnya pakai wifi something like that, ya wifi it's okay lah ininya jaringannya. Tapi kalau misalkan di rumahnya nggak pakai wifi, yang harus benar-benar disediain kuota tapnya lelet atau gimana, dia tidak lancar kan sidangnya. Guys, aku mau nambahin guys, kan aku juga pakai wifi kan di rumah, tapi sinyal tetap aja jelek guys. Jadi aku nyaranin kalian buat pakai kuota aja, tapi kuotanya harus yang Telkomsel, meskipun ini tidak disponsori oleh Telkomsel, tapi Telkomsel bagus guys. Jadi aku saraninnya Telkomsel. Kayak emang kalau masalah sinyal tuh masalah banget ya. Kalau misalnya satu sinyal aja bermasalah, udah langsung ngeblank, langsung ngeblank hasilnya, ngeblank gak sih apa yang kita omongin kalau misalnya tiba-tiba nge-freeze? Bener banget, ngeblank. Terus suara orang tuh nggak jelas gitu loh, jadi langsung buyar gitu kan apa yang diomongin. Aku tuh untungnya dari fakultas tuh nyediain kayak 30 menit, kayak udah dikasih linknya dan disuruh cobain dulu kameranya, coba audionya, coba share screen. Jadi kayak ketahuan kan siapa aja nih di antara peserta nggak nge-lag atau misalnya apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya di fakultas aku tuh kan waktu 30 menit sebelum waktu yang sebenarnya tuh udah dikasih link, dan kita disuruh join dulu tuh istilahnya ada pihak fakultas yang juga kayak jadi servernya gitu loh, jadi kayak emang jadi hostnya ya kalau misalnya itu istilahnya. Nah jadi nanti kalau misalnya kita audionya atau misalnya videonya ada bermasalah tuh kayak langsung ditahu, jadi apa istilahnya kita bisa memperbaikin dulu sebelum waktu kita mulai seminar atau sidang kayak gitu. Dan kalau misalnya di aku kan nggak cuma sendiri dan dosen pembimbing kan, tapi ada juga 2 mahasiswa pembahas sama notulennya. Jadi semuanya dicek audio sama videonya, dosen-dosennya juga dicek audio sama videonya biar pas sidang tuh atau pas seminar tuh nggak jadi masalah. Nah sebenarnya pas kemarin aku seminar tuh sempat masalah di audionya ketika tengah-tengah lagi seminar, jadi kayak nggak kedengeran gitu suaranya kan sama dosen yang lain. Kayak beda, awalnya lagi pakai headset terus jadinya nggak pakai headset, jadi emang harus jadinya pakai keras lah suaranya biar ngomong sama laptop langsung gitu, biar dari speaker laptop langsung kayak gitu. Mau minta saran nih buat teman-teman yang nonton, apa aja yang perlu dipersiapkan selama skripsi ini, selama persiapan sidang di masa-masa pandemi seperti sekarang ini? Bimbingan juga kayak harus diefektifin, karena kadang dosen juga nggak semuanya yang kayak kata Ima tadi, misalnya cuma bisanya via telepon, WhatsApp, dan kayak jadinya bingung kan diskom atau gimana, karena mungkin nggak semua dosen juga istilahnya kayak ada juga dosen-dosen yang belum terlalu pakar banget tuh sama teknologi, jadi kayak nanti ada juga beberapa kendala lainnya kayak gitu. Jadi emang harus bisa untuk memaksimalkan segala kemampuan yang ada, resource yang ada. Oh iya, yang penting persiapannya itu ya, persiapannya matang, persiapan dari segi kita sendiri cari-cari bahannya sampai ke persiapan ketika teknisnya ya. Yang paling penting tuh ya materi yang harus disampaikan, terus juga tempat harus kita sidang tuh maksudnya di ruangan yang gak ada suara, yang hening lah, yang bisa kita konsentrasi penuh gitu. Takutnya nanti ada anak kecil lah yang lewat terus kita nggak konsentrasi kan ya. Kalau bisa di ruangan yang
yang bisa kita konsentrasi gitu. Sidang online seru guys. Jadi yuk buruan sidang online. Soalnya kan kayak aku sebagai anak TikTok aja, terus ada tuh yang ngeliat ada anak TikTok yang sidang akhir padahal dia tuh lagi terjangkit virus corona. Oh Virus iya. COVID-19. Ya. Deh, kalian bayangin deh, Heeh. dia aja bisa gitu loh. Kenapa yang lain bisa? Yang lain kalian juga pasti bisa. Yang nonton ini pasti bisa sidang akhir. Ya udah kita Sidang aja. online itu Oh iya. menakutkan guys ternyata. Gak nakutin banget guys. Nggak nakutin banget ya. Aku pertamanya aku sidang UP kan aku yang konvensional yang tatap muka. Nah kalau sidang akhir aku yang Online, daring kan. daring. Ya jadi sama aja sih serunya. Ya lagian kan kalau misalnya sidang yang konvensional yang kayak biasa itu kan aku berdiri ya kan. Bayangin deh 1 jam aku berdiri depan betul. 1 jam Ini aku duduk doang berdiri. kayak gini. Iya itu kayak kebayang gak sih kayak capeknya juga yang pertama, yang kedua gemetaran juga kan. Jadi ya Kalau gitu seminggu. kalau misalnya sidang online bisa duduk santai gitu loh. Jadi buruan sidang online guys. 2000 sarjana. Buruan. Mumpung lagi corona. Lagian juga ya sidang online ini kan cuma bisa sekarang ini kan, kapan lagi bisa sidang online kan, siapa tahu corona selesai sidangnya konvensional lagi kan. Bener. Iya, jadi kita Tapi generasi-generasi akhirnya nggak ada yang spesial. celebrate, nggak yang ngerayain gitu. Oh iya sih. Iya benar. Ada Rara kemarin ada yang datang ngerayain kan. Iya ada yang dateng ya. Karena kan aku jangan tanya aku please. Gimana Imah emangnya? Imah ada ngerayain nggak? Skip. Skip. Kalian udah tahu pasti jawabannya. Karena kalau kalian belum tahu bisa follow Instagram aja. Promo dia. Sekalian Siva kalau mau promo silakan tuh. Jangan lupa follow Instagram aku. Pengen banget diedit kayaknya, susah nih ngeditnya nih. Jangan lupa follow Instagram aku di sini. Di sini. Ini yang bikin konten, ngerekam orangnya, editornya, uploadernya saya semua loh. Mau nambahin? Nah, kan maksudnya yang tadi kata Imah, kalau misalnya memang bisa untuk sidang online, yuk gitu kan, bisa disegerakan lah gitu kan. iya. Nah tapi kalau misalnya menurut aku sendiri, kalau misalnya memang udah selesai nih penelitiannya, udah selesai semua draftnya, ya sidang online aja gitu. Maksudnya kadang ada juga orang-orang yang masih nunda-nunda gitu kan. Takutnya nanti semakin lama ya waktu masa studinya kan jalan juga kayak gitu. Teman-teman jangan apa istilahnya membanding-bandingkan dirinya sama orang lain juga. Jadi maksudnya kadang ada juga yang ngerasa kayak dia udah sidang, dia udah seminar, tapi kok aku belum ya kayak gitu-gitu. Kalau misalnya memang masalahnya di diri sendiri, maksudnya memang masih malas kerjain, nah itu yang harus kayak yuk semangat ngerjain yuk. Kondisinya lagi susah, tapi jangan ditambah-tambah sama beban pikiran yang kayak gitu. Kalau misalnya memang pada akhirnya sekarang belum bisa untuk lanjut penelitiannya, ya harus dicari solusinya kira-kira gimana. Atau misalnya memang harus ditunda, ya kalau memang ada dengan lain, ya udah, tapi jangan pernah bandingin diri sendiri sama teman. Jadi tiap orang punya udah waktunya masing-masing, tiap orang punya pencapaiannya pasti akan sama, tapi mungkin waktunya beda-beda gitu. Siva ini sungguh pesan-pesan yang sangat ilmu psikologi sekali ya. Iya bener, harusnya yang narasumber itu Siva aja. Apa aku? Aku mau nambahin. Apa tuh Imah? Iya. Ini kan kalau misalnya nih yang lagi nyusun draft usulan penelitian atau sempro atau apa nih, yang pokoknya yang dari bab 1 sampai bab 3. Nah aku ngusulin datanya, buat datanya itu datanya sekunder aja. Kenapa? Karena kan lebih, kalau misalnya dilihat situasi kondisi saat ini, data primer itu sulit gitu loh untuk didapatkan, karena kan kita harus survei ke turun ke lapangan gitu-gitu kan. Nah tapi kan kalau misalnya data sekunder, kita kan bisa lewat website aja. Lebih baiknya pakai data sekunder. Soalnya kaprodi aku juga nyaranin kayak gitu guys. Jadi ya gitu deh. Oh iya benar-benar, itu salah satu tips tambahan juga ya. Dan itu cukup penting sih, emang sangat-sangat memudahkan sih kalau misalnya sekarang ini buat teman-teman yang masih
susun dari awal, pakainya data sekunder aja ya. Oke deh. Oh iya, Ah? aku mau nambahin. Tadi starter pack buat sidang. Karena kamera laptop aku jelek, aku pakai ini ekstra kamera, eksternal kamera ini. Banget guys, sumpah. Kayak niat kali. Kan awalnya kamera kita tuh kayak VGA gitu loh. Kalian ini cukup 90.000, ini udah bagus banget guys. Beli di mana tuh Imah? Online? Gimana Aku beli di Tokopedia dong. Itu kalau misalnya kan laptop kalian MacBook, ya Ya. udah nggak apa-apa. Tapi kalau Iya sih. kalian laptopnya kan laptop bebek kayak aku, ya udah pakai ini aja. Teman-teman makasih banyak udah mau bergabung di Bisul Bincang sama Maul kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, itu dia tadi cerita-cerita pengalaman dari Rara, Syifa, dan Imah mengenai perjalanan skripsi mereka sampai sidang mereka di masa pandemi COVID-19 ini. Kita harus benar-benar mulai persiapan dari skripsinya. Serta kalau misalnya lagi ngeblank, tinggal pura-pura nge-lag aja. Sekali lagi terima kasih. Ditunggu aja konten-konten Bisul lainnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Mhm. like, Iya. Komen. Iya. Ini belum. subscribe Mulai dulu. nanti kan. Kalau aku dibayar berapa sih sama Maul?